Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya kasih sayang Allah, nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan di dunia. Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat. Nilainya Ar-Rahman itu disebutnya nikmat yang sangat besar, padahal cuma satu dikatakan besar karena menyeluruh, baik yang muslim atau kafir, bahkan binatang-binatang merasakan rahmaniyahnya Allah. Al-Rahim hanyalah bagi orang yang bertakwa, nanti di akhirat itu yang merasakannya. Dan di sini Rahman hurufnya ada 5, ini tandanya adalah untuk mayoritas manusia. Kalau Rahimnya hurufnya hanya 4, hanya minoritas yang merasakannya, yaitu bagi orang-orang yang masuk jannahnya Allah, surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asadiri. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtahum. Min alamati i'timadi 'alal amal muqsar raja inda wujudiz zalal. Baiklah, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita dapat melaksanakan panggilannya pada malam ini, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Seharusnya malam ini kajiannya fikih ya, tapi ini bukan jatah saya. Tapi supaya nggak ngacak ya, kita aja ya. Tapi walaupun ini nanti boleh bertanya di luar jalur, nggak apa-apa. Jatahnya fikih, saya mau bertanya fikih, nggak apa-apa, silakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim
Rahim salah satu sifat atau asma Allah. Perbedaan antara Rahman dan Rahim, sering diartikan Rahmaniyah itu adalah nikmat yang sangat besar, sedang Rahimiyah adalah sifat yang kecil. Yang dimaksud besar di sini Rahman yang paling pertama disebutkan. Kenapa Rahman dulu sebelum Rahim dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Antara dua sifat ini, baik Rahman dan Ar-Rahim, sama kodimnya, sama wakonya, tidak ada yang pertama dan tidak ada yang terakhir. Tapi dalam basmalah dibacakan lebih pertama, lebih dahulu Rahman dulu. Enggak Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang dibacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tidak sah membaca Fatihahnya gitu. Kalau dalam rukun Fatihah, walaupun kita tabdil, tidak berubah maknanya, tetap aja harus berurutan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tidak tabdil, tidak merubah arti dan tidak merubah nilai, tapi tetap aja mesti dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lebih dahulu Ar-Rahman? Ar-Rahman sering diartikan nikmat yang sangat besar. Artinya Rahmaniyah Allah itu menyeluruh. Sebenarnya nikmat ini kecil. Katakanlah kalau nikmat itu 100%, yang 100% itu satu ada di Ar-Rahman, 99 di Ar-Rahim sebenarnya. Jadi kalau 100 itu dibagi dua, Ar-Rahman ada dalam 1%, kalau Ar-Rahim 99, tapi Ar-Rahman dikatakan yang paling besar. Sementara yang 99 dikatakan yang paling kecil. Yang dimaksud besar di sini karena Rahman ini, Rahmaniyahnya Allah, Rahmaniyah Allah itu menyeluruh atas seluruh makhluk, baik yang memiliki akal ghorizi, baik yang memiliki akal tabi'i, yaitu binatang-binatang semuanya, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, orang kafir sekalipun, dalam Rahmaniyahnya Allah itu ikut merasakan. Makanya Rahman ini bisa dikatakan Rahman itu nikmat yang sangat besar karena menyeluruh, satu untuk semuanya. Baik yang salah, baik yang soleh ikut merasakan, ikut menikmati kasih sayang Allah. Baik yang kafir, baik yang muslim ikut menikmati, ikut merasakan Rahmaniyahnya Allah. Bahkan kadang-kadang sering kalau dibilang dikatakan berbicara materi, ya kalau kita berbicara materi ini, kalau berbicara materi, orang muslim ini kadang-kadang biasa-biasa saja kehidupannya, sederhana. Kalau bahasa Sundanya koreh-koreh cok, bahkan kocok koreh-koreh gitu. sebelum mencari memakan dulu gitu ya. Itu kadang-kadang begitu. Ini orang muslim ini kadang-kadang itu sederhana gitu.
bapaknya jadi satpam, orang muslim jadi satpam, jadi karyawan gitu. Ya secara materi juga paling itu sangat beda dan jomplang sekali gitu. Orang muslim diamnya, kerjanya di lapangan, non muslim di ruang ber-AC gitu. Ini menandakan rahmaniyahnya Allah. Ini menunjukkan rahmaniyahnya Allah. Artinya kasih sayang Allah di dunia ini menyeluruh. Walaupun orangnya non muslim, orangnya ahli dosa, ahli maksiat, kadang-kadang itu ikut menikmati kasih sayang Allah. Itulah di dunia. Makanya rahmaniyahnya Allah ini yaitu nikmat Allah yang diberikan ke atas semua makhluknya yang ada di dunia ini. Dan ini anugerah wa rahmati wasi'at kulla syai'in wa sa'atuha lilladzina yattaqun wa rahmati wasi'at kulla syai'in wa sa'atuha lilladzina yattaqun. Kasih sayang Allah ini mencakup menyeluruh kepada semuanya. Binatang, hewan, manusia, seluruhnya merasakan nikmat kasih sayang Allah. Dan ini kelebihan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat tempo dulu dosa, durhaka, melaksanakan maksiat, langsung para nabinya itu berdoa dan menurunkan azab. Ada yang dikasih, ada yang dikirim air bah, yaitu umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang dikirim dengan jeritan para malaikat sampai keluar darah dan seluruh tulang susun dari kulit-kulitnya itu. Ada yang menjadi orang karena nggak mau melaksanakan sholat Jumat itu, ada yang menjadi kerak. Dan selain-lain itu azab umat tempo dulu itu langsung diturunkan, dimintakan oleh para nabinya, rasulnya, dan langsung diturunkan azabnya. Tapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah kelebihannya. Sekalipun berdosa, sekalipun maksiat, dan tidak melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih tempo untuk bertobat. Ahli maksiat, ahli dosa tetap saja jalan kehidupannya, bahkan secara duniawi kadang-kadang melebihi ahli taat. Itulah kehebatan umat Rasulullah SAW, dikasih tempo untuk bertaubat, dikasih tempo untuk melaksanakan taubat. Itulah umat Rasulullah. Nah, ini rahmaniyahnya Allah. Ini satu untuk seluruhnya. Satu untuk seluruhnya. Dan umat Islam, kita sebagai muslim, gimana ini hidupnya ketinggalan secara materi? Kekayaan bukan dalam materi, kecukupan bukan dalam duniawi, tapi kekayaan hakiki ada dalam jiwa yang qanaah, ridho bi ismatillahi ta'ala, ridho atas pembagian Allah. Itulah kekayaan yang hakiki, itulah kekayaan yang sebenarnya. Karena orang muslim ahli taat itu mengukur kekayaan dan kecukupan bukan dalam materi, tapi dalam realisasi atas nikmat-nikmat itu. Karena
Kalau diukur dengan materi itu tidak akan cukup, bagaikan karena urusan materi itu kalau dihitung itu bagaikan bumi tidak akan merasa cukup dari yang apa yang namanya air hujan, akan merasa kurang terus. Materi itu tidak akan cukup bagaikan mata kita dalam memandang, walaupun sampai akhir hayat mata kita ini tetap ingin memandang dan ingin melihat, itulah urusan materi. Tidak akan merasa cukup. Nah, sekalipun kita dikasih oleh Allah, di sini tidak ada jiwa qanaah, itu walaupun kita memiliki gunung emas katakan atau memiliki kecukupan dalam materi, itu tidak akan merasa cukup. Tidak akan merasa cukup. Bagi kita melihat itu kita tidak merasa cukup. Kita ini ingin bisa memandang terus sampai akhir hayat. Itulah materi. Jadi bagi orang muslim, bagi orang yang memiliki jiwa qanaah, itu kecukupan, kebahagiaan bukan ada dalam materi, tapi dalam jiwa yang qanaah. Ar-ridho bi qismatillah. Kekayaan yang sebenarnya adalah merealisasikan atas nikmat-nikmat Allah itu. Enggak ada istilah ya sering juga alhamdulillah. Berarti kita tidak itu kita belum berarti belum menjadi manusia yang sebenarnya itu muslim yang sebenarnya. Kita sering mengatakan begitu ya, sering kan? Ya seringnya juga alhamdulillah. Gitu. Jangan mengatakan segini juga, berarti ada yang lebih segininya yang kita harapkan. Kita nikmati, kita hadapi nikmat-nikmat Allah itu besar ataupun kecil tidak menjadi ukuran. Langsung kita ucapkan alhamdulillah. Jangan diawali dengan segini juga alhamdulillah. Berarti mau ada yang lebih segininya. Kita masih memandang yang lebih dari itu. Padahal itu adalah khayalan, itu adalah fata morgana. Artinya apa yang ada di tangan, apa yang ada di genggaman, itulah nikmat Allah yang patut kita realisasikan. Jadi nggak ada istilah ini lebih baik, mau kaya mau miskin, mau banyak mau sedikit, nggak ada urusan. Katakan para nabi itu kan tidak sama dalam kehidupannya. Nabi Sulaiman dan Nabi Musa, Nabi Isa itu jomplang sekali secara materi. Benar nggak? Nabi Sulaiman dan Nabi Isa alaihissalam itu sangat jauh berbeda secara materi. Nabi Sulaiman itu serba punya, serba ada, kaya raya gitu. Kalau Nabi Isa tidak punya, tidur pun juga beralaskan bumi dan itu atapnya adalah langit. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Semiskin-miskinnya kita tidak semiskin Nabi Isa alaihissalam. Tapi nggak ada istilah cemburu. Kok Nabi Sulaiman dikayakan, Nabi Isa dimiskinkan, ini kok beda banyak? Nggak ada. Yang penting merealisasikan amanat dari Allah sesuai dengan amanat Allah dalam kehidupan ini. Itulah nikmat yang sebenarnya. Kalau kita melihat orang lebih kaya, kapan ya kita seperti dia? Salah itu. Kapan ya kita ingin seperti dia, ingin sekali kapan dia seperti itu? Hasud apalagi dilebihi dengan hasud. Kapan dia ini seperti kita, susah hidupnya. Ini hasud, ini hasud aja. Ini hasud itu. Nah, kalau ini dari sejak lahir sampai dia dewasa sampai sekarang seperti itu tidak merasakan kemiskinan, kapan dia miskin? Itu hasud. Hasil sejak lahir tidak merasakan jadi orang miskin. Kalau kita tidak pernah merasakan menjadi orang kaya, kapan kita menjadi seperti dia? Nah, itu salah banget itu. Berarti kita ini udah miskin harta, miskin parah. Ini sakit di dunia, wasakiyun fil akhirat. Di dunia udah susah, di akhirat nyungsep. Jadi kalau seseorang diberi perasaan hasud atau miskin hatinya, sekalipun diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, itu tidak akan merasa cukup. Bagaimanapun seperti
seperti tadi, bumi ini tidak akan merasa cukup dari yang namanya air hujan. Tetap ada merasa kurang. Mata ini tidak akan merasa cukup dari yang namanya pandangan. Tetap aja ini bisa memandang. Itulah contoh-contoh namanya yang tidak akan merasakan berkecukupan. Tetap aja akan merasa kurang. Kita dapat lihat sekarang fenomena di hari ini. Yang korupsi tukang tanya apa pejabat ini. Kalau bapak petani bukannya tidak mau korupsi, apa yang mau dikorupsi? Nggak ada. Bisa aja kan korupsi waktu, nggak ada majikan, kita diam dan itu korupsi juga, sama aja. Nggak ada majikan, kita diam. Kalau ada majikan, kita kerja, sama aja itu korupsi. Tetap aja itu sama aja korupsi itu namanya. Korupsi itu bukan berarti uang aja. Bayangin, gaji bukan cukup. Tunjangan semuanya banyak. Listrik dibayarin, benar kan? Duduk juga dibayarin. Semuanya dibayarin. Tetap aja ini nyolek air uang rakyat, kan? Tetap aja ini colek-colek, cawe-cawe. Berarti itu miskin namanya. Kalau memiliki jiwa yang kaya, itu tidak akan demikian. Contoh Robi'ah al-Adawiyah. Beliau ini orang tak punya, sederhana, sangat miskin sekali, gitu. Hidup pun juga di bubuk kreyot. Ini beliau ini adalah sangat miskin, janda miskin, tapi tidak merasakan miskin. Justru dia merasakan nikmat atas anugerah Allah. Manakala dilamar oleh orang kaya, Sufyan Ats-Tsauri, itu kan melamar dia. Sufyan Ats-Tsauri ini pintar, kaya, apalagi serba ada, santrinya banyak. Dia ini kan pede ingin melamar Robi'ah al-Adawiyah yang sangat miskin. Gak mungkin lah Robi'ah al-Adawiyah miskin menolak cintanya, kan gitu secara kasar mata. Gak mungkin. Udah pintar, kaya, cerdas, semuanya ada, nggak ada alasan untuk menolak. Tapi gimana Robi'ah al-Adawiyah manakala dia dilamar? Datanglah Sufyan Ats-Tsauri melamar Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah enggak bahagia. Langsung, maaf pemirsa, saya siap menerima cinta pemirsa, tapi tolong jawab dulu pertanyaan saya. Gak mau lihat, emas berlian itu gak dilihat, kekayaan itu gak dilihat, kepintaran itu gak dilihat. Tapi langsung ditawarkan salah satu pertanyaan. Ya Syekh, tolong jawab pertanyaan saya. Seandainya saya meninggal, kita akan merasakan yang namanya syakaratul maut. Nanti ketika saya syakaratul maut, apakah saya ada dalam keimanan atau kekafiran? Apakah saya dapat mengucapkan kalimat thayyibah ataupun tidak? Bayangin. Sufyan Ats-Tsauri walaupun pintar tidak bisa menjawab. Itu adalah rahasia ilahi. Apakah kita ini akhir hayat kita ini husnul khotimah ataupun tidak kan? Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri juga diam. Baiklah kalau demikian, tolong ini kalau salah ini di dalam Sahih Bukhari itu ada ya. Kita buka lagi. Yang kedua, kalau demikian kita sudah mati, kita sudah meninggal, kita akan masuk liang lahat, dikubur, dan di situ akan ada dua pertanyaan, dua malaikat, Munkar dan Nakir. Saya ini akan ditanya, kita ini bakal ditanya, apakah saya akan bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Kata Robi'ah al-Adawiyah. Sufyan Ats-Tsauri juga tidak bisa lagi menjawab lagi. Wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Baiklah, kalau demikian pertanyaan yang ketiga, kita ini akan menyeberang yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Apakah saya akan bisa menyeberang jembatan itu atau tidak?
ada. Diam lagi. Yang terakhir, finishing kehidupan kita, rumah persinggahan kita adalah dua, surga dan neraka. Apakah saya akan masuk surga atau neraka? Pertanyaan 4 oleh orang cerdas tidak bisa dijawab. Kalau demikian silakan pulang lagi. Hebat nggak itu? Coba kalau anak bapak-bapak ini apakah akan mengajukan pertanyaan itu atau enggak ini? Ada orang pintar, ganteng, kaya, kesininya naik Alfa, semua asli itu semuanya Ariel. Lalu ini melamar anak bapak ini, akan ada pertanyaan lagi enggak? Bungkus langsung. Itulah. Jadi artinya kekayaan, kebendaan, kepemilikan tidak membuat silau bagi orang-orang yang soleh. Demikian dengan kita jangan merasa silau di depan orang-orang yang kaya karena hartanya, karena kekayaannya itu. Kalau kita merasa silau, hilanglah 1/4 keimanan kita. Kalau kita menghormati seseorang karena kekayaannya dan kepemilikannya itu, berarti kita ini lemah iman. Ini kita sering silau karena orang itu naik mobil mewah. Itu silau, itu berarti tanda lemahnya iman kita. Kita harus bangga, kita harus kagum dengan seseorang. Di antaranya kita bercium tangan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi keilmuannya, orang yang terhormat dalam pengabdiannya. Disitulah kita harus bangga. Dalam kekayaan tidak ada apa-apa. Tidak ada. Ini kalau perdagangan di sini udah di belakang Pak, diputar jangan duduk di depan, udah kan. Ini bagian beliau di depan. Siapa tahu ini kayak di dunia ini barangkali disambut dengan karpet merah. Di akhirat ini bukan siapa-siapa. Di dunia ini tidak disebut namanya, tidak dipanggil yang terhormat, yang mulia dan lain sebagainya. Duduknya juga paling belakang, duduknya juga sederhana, bajunya juga compang-camping. Siapa tahu di akhirat ini, di langit ini beliau ini adalah orang yang dimuliakan, yang disambut oleh para malaikat. Di dunia ini kadang-kadang tidak ada nama orang itu, tapi di akhirat justru orang itu yang dimuliakan. Hati-hati semuanya. Kembali lagi, jadi Rahmaniyah itu untuk seluruh makhluknya Allah, baik yang soleh ataupun yang salah. Itulah nikmat yang satu untuk seluruhnya, merasakan seluruhnya. Ini nikmat yang satu. Ini nikmat yang satu, menyuruh cukup untuk seluruhnya. Yang kedua, Rahimiyah ini disebutnya nikmat kecil. Bobotnya 99 dikatakan nikmat kecil. Kenapa disebut nikmat kecil? Karena tidak seluruhnya. Wasa'atubuha lilladzina yattaqun. Jadi Rahimiyah ini khusus spesial bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir, orang-orang maksiat, orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan rahimiyahnya Allah. Jadi rahimiyah Allah itu hanya bagi orang yang bertakwa, yang mendapatkan kasih sayang Allah nanti di akhirat. Itulah rahimiyah. Makanya di sini dikatakan rahimiyah ini yang keduanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahimiyah ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan seluruh makhluk itu kecuali binatang-binatang yang sudah ditentukan akan masuk surga, itu yang akan mendapatkan rahimiyah. Karena
tidak seluruhnya binatang masuk surga. Walaupun mereka ini tidak berdosa, ya tidak akan masuk surga, kecuali yang sudah ditentukan, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, anjing itu, hudhudnya Nabi Sulaiman, itu binatang-binatang itu yang akan masuk surga. Buruknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah malah itu binatang-binatang itu hanya sedikit, hanya 10 ya. Semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu. Jadi rohimiyah ini tidak untuk seluruhnya, enggak untuk seluruh makhluk Allah. Rohimiyah ini hanya khusus bagi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. 99 hanya untuk sebahagian. Bayangin, satu juga cukup untuk seluruh makhluk, mulai binatang kecil sampai seluruh manusia yang berdosa, yang bersalah, merasakan, menikmati. Bayangin 99 bagi segelintir orang. Bayangin bagaimana nikmat Allah itu. Bagaimana nikmat Allah itu. Dalam surah Al-Waqiah itu dikatakan ya, kalau yang masuk neraka la yuslimu wa la yughni min wujuhi yawma idin na'ima lis'aliha radiyah fiha 'ainun jariyah fiha surur marfu'ah wa akwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa jarabiyu mabthusah. Itulah gambaran, sebagian gambaran nikmat Allah yang akan diberikan kepada makhluknya nanti di akhirat. Semuanya berjejer tanpa harus dicari lagi, tinggal diminta. Tidak susah untuk dikatakan nikmat-nikmat Allah nanti di akhirat. Air yang mengalir, madu yang mengalir, tinggal semuanya tidak bisa mencari, dipinta saja. Bidadari yang menjejeri, seluruhnya adalah anugerah bagi makhluk-makhluknya Allah. Manusia yang mendapatkan rohimiyahnya Allah, maka disebutnya 99. Kecil itu 99, dikatakan kecil karena merasakannya hanya sebahagian. Bagaimana sampai di sini? Maka kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau bagi mereka yang tidak tersentuh dengan dakwah, tidak nyampe gitu. Ada bagaimana orang yang tidak mendapatkan atau tidak sampai dakwah gitu. Ada yang disebutkan dalam jamul itu ya. Dalam jamul itu dikatakan ada yang disebutkan namanya masa fatrah. Orang yang belum mendapatkan, menyampaikan, merasa mendapatkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sebagai kepanjangan lisannya yaitu para ulama, para asatid, intinya Islam itu belum nyampe, dakwah itu belum nyampe. Bagaimanakah mereka? Itu adalah insya Allah itu masuk surga. Itu adalah kita akan mendapatkan nikmatnya Allah, disebutnya namanya masa fatrah. Itu masa fatrah namanya. Orang pedalaman sana gitu ya, tidak mendapatkan dakwah itu, tak tersentuh sama sekali, itu fatrah namanya, masa fatrah. Dari masa Nabi Isa ke Rasulullah SAW itu berapa ratus tahun, itu ada masa-masa fatrah. Itu namanya fatrah. Insya Allah itu mendapatkan maghfirah dari Allah. Itu bagi mereka yang merasakan masa-masa fatrah. Itu namanya masa fatrah. Ada lagi yang enggak? Yang kedua, ada orang yang menyimpang di luar Islam gitu ya. Iya. Kan kita nggak pernah ngajak, apakah mereka nanti kan saya nggak pernah diajak masuk Islam gitu nantinya.
Ya. Sekarang seperti itu. Kalau udah dalam dunia seperti ini, bukan termasuk masa pasrah itu, karena dakwahnya udah nyampe, seruan udah nyampe. Cuman dia ini tidak mendapatkan taufik saja, tidak bisa melaksanakan amal itu, artinya tidak termasuk masa pasrah. Kenapa? Bukan dakwahnya tidak nyampe, tapi hidayah dan taufiknya tidak nyampe. Kalau masalah hidayah dan taufik, jangankan ini sangat mahal, makanya hidayah dan taufik ini. Hidayah itu petunjuk, taufik itu merealisasikan petunjuk itu. Maka alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dan taufik, gitu ya. Jadi merealisasikan petunjuk itu. Kalau seseorang tidak mendapatkan hidayah dan taufik, jangankan jauh dari tempat pendidikan atau tempat dakwah, dekat dari masjid pun juga kalau tidak mendapatkan hidayah, tetap aja tertutup. Sumumun umyun fahum la yubsirun. Tetap aja dikunci, ditutup telinganya, ditutup, dikunci lisannya, tidak akan bisa melihat pintu-pintu hidayah itu. Jadi kalau dakwahnya tetap tidak nyampe, tetap aja itu tidak ada makna. Jadi kontak pun juga tetap dari kapan kita mendapatkan hidayah dan taufik, nggak ada ceritanya kontak sampai sekarang sholat. Karena tidak mendapatkan hidayah. Ada lagi mangga dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam mensyukuri nikmat Allah, apakah kita cukup alhamdulillah saja, apa ada niat, apa dalam sujud syukur itu apa ada niatnya, apa ada ritualnya gitu, apa cukup alhamdulillah gitu? Iya. Yang namanya mensyukuri nikmat Allah itu, syukur itu kembali syurful abdi fi jami'i ma an'amallahu li'ajlihi, merealisasikan semua nikmat Allah dalam keharusannya, itu namanya syukur. Syukur itu bisa bilisan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu syukur bilisan. Kalau kita mendapatkan anugerah, katakanlah alhamdulillah, itu bilisan itu. Kalau bil jinan, dengan semua hal ini merealisasikan anugerah Allah. Kita melangkahkan kaki ke sini, ini adalah syukur. Kita bisa melangkah, kita ini bisa mengayunkan kaki, kita ini bisa melihat, kita ini bisa meraba, kita langkahkan, ayunkan langkah kita ke sini, ini adalah bentuk syukur. Bukan berarti alhamdulillah, enggak. Jadi kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah, saya pengen banget ke masjid tapi belum sempat sampai saat ini, itu bukan syukur itu bukan syukur itu namanya koma, itu bukan syukur. Jadi syukur itu syurful abdi fi jamima an'amallahu li'ajlihi, merealisasikan semua anugerah Allah dalam keharusannya, berkata sesuai dengan keharusannya, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita sampaikan. Ini adalah syukur. Ini adalah bentuk syukur. Saya juga kalau berbicara dikatakan Ustaz, kiai, ulama kan belum nyampe. Tapi Allah memberikan anugerah nikmat ilmu, walaupun tidak tabahur, tidak banyak, hanya sedikit, tapi saya realisasikan karena ini disuruh oleh Allah, dipanggil oleh Allah itu. Jadi walaupun baligani walau sampaikanlah dariku walaupun saya. Kita diberinya kapasitasnya keilmuan kita sendiri, kita sampaikan. Ini adalah bentuk syukur. Ini adalah bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah. Kalau berbicara minder, ya saya juga bukan ulama, tidak seperti mereka beliau ini
yang kaya akan pengetahuan, yang kaya akan keilmuan, tapi ini adalah amanat yang harus disampaikan. Ini bentuk syukur. Bapak juga kan demikian. Bapak ini kerjanya apa? Kan itu. Kerjanya di mana Pak? Ya, jadi inilah amanat. Ayunkan langkah kita. Inilah amanat dari Allah. Di awal kita cari konsumen itu. Cari konsumen mana yang baik, mana yang kurang baik. Ini langganan-pelanggannya. Kita cari, kita pelajari. Ini adalah bentuk syukur. Jadi syukur itu banyak. Enggak, maksud saya gini, kan ada orang yang sujud syukur itu. Ya. Itu maksud saya. Yang dimaksud itu. Nah, adakah niatannya apa cukup sujud syukur aja gitu? Oh iya. Maksud saya. Kalau masalah sujud syukur itu adalah bersyukur atas nikmat Allah yang sifatnya seremonial atau yang sifatnya spontan. Itu disunahkan kita sujud syukur. Intinya nggak ada istilah bacaan yang spesial, tapi kita kembali kepada apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Bisa itu? Bisa ya dibacakan? Ya itu yang dibacakan. Jadi itu yang pertama mengucapkan itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau ini bersyukur atas nikmat Allah karena ada sesuatu nikmat Allah yang diberikan kepadanya tidak diberikan kepada yang lain. Yaitu beliau ini bisa mengerti bahasa-bahasa binatang. Ketika segerombolan semut kisahnya itu segerombolan semut itu berbicara ngobrol dengan teman-temannya, awas tuh ada pasukan Nabi Sulaiman, minggir. Itu Nabi Sulaiman kan ketawa, senyum. Dikatakan ditanya itu oleh pasukannya, kenapa senyum sendiri? Ini geli aja itu senyum ngomong yang takut keinjak sama kita. Oh, berarti orang-orang yang ngerti, beliau ngerti disitulah ada nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak kepada yang lain. Disitulah sujud. Barangkali itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa ya sujud aja karena itu bukan tidak terikat dengan niat, tidak ada takbiratul ihram kan, langsung saja sujud. Ini dapat kejutan ini. Biasanya sekolahnya cuma segini saja, ini pelanggannya bagus nih. Sampai penuh ini, lompat ini. Nah, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Ada lagi mangga. Penasaran dengan tadi? Mangga. Benar-benar. Mangga. Hidayah kan perlu dibentuk. Yang mungkin hidayah itu penggunaan dari Allah perlu dibentuk. Dicari. Ya. Apakah hidayah itu harus dicari? Mesti. Tapi hakikat kalau berbicara innaka lan ta'iman ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Itu hakikat. Sesungguhnya hidayah itu adalah karunia dan hakikat dari Allah. Itu sudah digariskan, sudah ada bulatan takdirnya. Itu masalah hidayah. Karena waktu itu Rasulullah SAW menangisi kakeknya karena beliau ini tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat menjelang syahadatul maut. Padahal beliau ini sangat cinta dan sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia ini harus ada dalam keadaan subul khotimah sampai menetesnya
air mata Rasul itu. Datanglah itu, innaka lam tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Walaupun kau mencintai, walaupun kau menyayangi, seandainya Allah tidak menghendaki, hidayah itu tidak akan datang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah dan kita jauh dari menjauh di sana, 450 tahun yang lalu, tapi kita dapat merasakan hidayah ini adalah anugerah. Betapa banyak orang-orang yang hebat, yang lebih dahulu hidupnya tapi tertutup pintu hidayahnya. Bahkan keluarga Rasulullah itu banyak yang seperti paman-paman Rasulullah itu pun juga tertutup pintu hidayah. Sementara kita yang terpisah jauh ratusan tahun yang lalu, kita dapat merasakan kenikmatan itu. Makanya nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar dan kita merasakan itu. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Sangat luar biasa, alhamdulillah. Karena nikmat itu kan yang paling besar, pertama nikmat iman dan Islam, yang kedua nikmat kesehatan, ketiga materi dunia. Ini dunia ini ketiga ini. Apalah arti semuanya materi, apalah arti semua dunia tanpa ada kesehatan. Bisa dijual itu semuanya demi sehat. Benar nggak? Asal sehat bisa jual sawah, bisa jual kebun, bisa jual mobil karena ingin berobat. Itu benar nggak? Bisa habis itu. Jadi nikmat sehat itu nikmat yang kedua. Ya, tapi yang sangat besar adalah hidayah iman dan Islam. Intinya, gimana? Apakah harus dicari? Jalannya syariat harus dicari. Harus dicari. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazat. Setiap Jumat itu dibacakan, berarti itu suruhan bahwa hidayah itu harus dicari, dan para dai, para alim ulama harus menyampaikan seruan hidayah itu. Bahkan kalau tidak dibacakan batal Jumatnya kan. Apapun bacanya, ittaqullah apapun bahasanya, yang penting menyeru ketakwaan. Itu jadi dalam syariat hidayah itu harus dicari, tapi hakikatnya itu hidayah itu adalah suka-suka. Masih ada bangga? Bangga? Ini masalahnya kan kaitan dengan hidayah itu kaitan dengan Ya. kita ingin menyampaikan bahwa itu kan berarti dari para dai, para ustaz atau itu ada apakah hubungannya kita dengan taufik? Kita mencari taufik sebelum hidayah kita atau belum? Ya. Bisa membedakan Kaitan masalah qada gitu ya. Ada qada mubrum, ada qada mu'allaq gitu. Kalau qada mubrum ini udah suratan, tidak bisa berubah-ubah lagi. Udah seperti itu. Laki-laki dan perempuan, ganteng dan jelek gitu. Dan seluruhnya. Itu qada mubrum, artinya sudah ditentukan. Ada mu'allaq, yaitu dikaitkan dengan ikhtiar makhluk. Kalau ingin kaya ya harus berusaha, kalau tidak berusaha ya tetap aja dalam kemiskinan. Itu mu'allaq, itu ketentuan Allah yang didasari dengan ikhtiar makhluk. Itu mu'allaq namanya. Tapi masalah mubrum dan mu'allaq kadang bisa menjadi mubrum jadi mu'allaq dan mu'allaq jadi mubrum. Itu intinya kehendak Allah, tapi pada akhirnya itu mubrum itu. Selanjutnya barusan apa itu? Masalah taufik. Asli taufik ini adalah semua. Kita ini dalam pengeras suara ini menyampaikan taufik ini banyak yang mendengar kan?
Banyak yang mendengar di sekitar ini merealisasikan itu adalah hidayah. Itu hidayah. Itu taufik ini seruan-seruan kita mendengar seruan, kita mendengar ajakan, kita mendengar ajakan-ajakan itu adalah taufik. Hidayahnya ini realisasinya kita melaksanakan gitu. Nah, ini sangat mahal, makanya itu adalah rahasia Allah. Gitu. Unta juga, binatang juga itu mendengar. Apakah ayam-ayam itu tidak mendengar bahasa ini? Mendengar, tapi kan tidak mau karena tidak mendapatkan hidayah. Apakah mereka berdosa? Ya enggak, karena mereka tidak mendengar. Tidak mukalaf mereka mendengar. Karena dengan dalam kesanggupannya mereka ini siap digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia itu dalam sumpahnya. Begitu. Ada lagi yang enggak? Semoga tidak puas. Mangga Bapak. Ini kapan ini sampai matanya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berapa minggu ini? Betul. Sampaikan dulu nih, Rahmanir Rahim. Kalau dihitung ini Rahman hurufnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Rahim 1, 2, 3, 4. Rahman ini hurufnya ada 3, Ro, Ha, Mim dan madnya itu. Mad tabi'inya itu. Ar-Rahman ada 5. Kalau Ar-Rahim hurufnya ada 4. Ini indikasinya, ini menandakan Rahman ini sangat luas, lebih banyak. Kalau Rahim mengerucut dari 5 ke 4 yang tadi. Yang Rahim yang ini adalah sedikit yang merasakannya. Ini dalam hurufnya Rahman ini 5 huruf, Rahim ini ada 4 huruf. Intinya artinya Rahman ini lebih luas. Kalau Rahim ini sedikit nanti di akhir. Wasa'atubuha lilladzina yattaqun, yang akan ditetapkan mendapatkan rahimiyahnya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya kategori orang manusia itu hanya 2, nggak ada lagi. Muslim, kafir, udah itu. Nggak ada agama bagus dikit, nggak ada. Di luar inna dina indallahil Islam, yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Di luar itu tidak ada yang ini mah agak lurus dikit, benar nggak ada. Seluruhnya adalah kafir seluruhnya. Baik yang memiliki kepercayaan atau istilahnya agama yang lain, ataupun ateis, ataupun semuanya itu semuanya kafir. Dan jangan merasa sakit hati bagi mereka yang dikatakan kafir di luar Islam. Kafir itu kafaro, tertutup. Mereka itu tidak mengakui Allah Tuhan semesta alam dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itu kan mengakui, dan jangan merasa sakit hati, kan itu yang diakui. Bahkan harus sakit hati katakan kalau disebut Muslim. Itu kan keimanan mereka. Jadi tidak ada istilah ini adalah menyudutkan, agak ini menyakitkan, menyebut jangan sakit. Mereka menyebut kita Muslim adalah orang yang berpasrah. Artinya orang yang beriman mengakui Rasulullah SAW dan mengakui Tuhan Allah itu Tuhan semesta alam. Iddi'an wal idrakun jazimun bi'aytu la yaqulu ma'u taghabbul wafiqun lil waqi nasun an dalil itulah Muslim al-inqiyadu bil akamis syar'iyyah, yang mengikuti undang-undang Allah itu namanya Muslim. Yang tidak mengikuti undang-undang Allah, aturan-aturan Allah itu namanya kafir. Dan jangan sakit hati disebutlah apa? Kafir. Enggak ada istilah ini agak lurus dikit, ada nabinya sama ini juga, sama ke Tuhan, sama ke Allah, itu tidak ada. Kafir semuanya. Enggak ada istilah agak lurus dikit, benar itu enggak ada. Di luar Islam itu adalah kafir. Itu ada jelas-jelas. Ya, mencoba tahu non
Ada lagi mangga yang berikutnya. Udah sampai Bismillahirrahmanirrahim aja ya nyambungnya. Sampai Bismillahirrahmanirrahim aja dulu. Udah terus aja Bismillahirrahmanirrahim berapa session. Maka ada yang bertanya lagi. Nanggung pertanyaannya dilanjutkan kali. Silakan yang muda-muda. Gak nyadar ini maksud itu biasa ya gimana ngurusnya ya. Aturan-aturan ya pertanyaan. Ini berkait bab fikih ya. Bagaimana hukumnya orang berjamaah antara jadi si imam dan si makmum itu arah kiblatnya itu beda. Si imam sendiri rada nyerong, tapi si makmum semuanya lurus. Itu hukum jamaahnya bagaimana? Dalam syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Artinya kalau tidak menghadap kiblat itu batas. Imam agak nyerong tidak sesuai dengan arahan kiblat. Kalau kita tahu bahwa itu salah, jangan diikuti. Kalau kita memaksakan mengikuti berarti batal sholatnya. Harus dibetulkan. Harus dibetulkan. Ukuran kiblat itu ini nggak nyambung. Kenapa hitam sama fikih? Ini buat judul, gimana judulnya dalam YouTube coba. Jadi fikih PS hitam. Jadi syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Urusan kiblat itu kalau kita dari arah-arahnya kiblat, karena kita jauh, walaupun kita tidak tepat kepada Ka'bah, ya udah itu sudah arah-arahnya ke sana. Kalau benar-benar kita melihat Ka'bahnya, ya kita harus menghadap ke sana. Kalau kita dari sini kan cepat, tepat enggak, dan itu yang penting arah-arahnya. Kalau tidak sesuai dengan arah-arahnya, dengan ketentuan kita, itu kan ada ukurannya ya. Apa itu namanya itu? Itu kompas. Ada kompas, sudah menurut ijtihad kita ini adalah Ka'bah kiblat ini ke sana. Kalau imamnya nyerong berarti batal sholatnya dan jangan diikuti. Ukuran lurusnya itu lihat kakinya. Ratanya ini antara kaki sebelah kanan dan sebelah kiri ini apa ini? Mata kakinya dilihat harus sama. Harus sama. Itu urusan dari bawah. Dan hati-hati dalam mengucapkan salam. Salam yang wajib itu kepada ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kiri hukumnya sunat. Minimal bacaan salam itu assalamu alaikum. Dalam mengucapkan salam ini yang melirik itu hanyalah ini, assalamualaikum. Jangan sama ini. Kalau sama ini sama pundak berarti ini bergilir, ini bergeser. Berarti ini tidak menghadap kiblat, batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunatnya dalam sholat itu hanya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Jadi sunatnya assalamualaikum warahmatullahi. Ini. Jadi kalau begini maka kalau ke sebelah kiri maka tidak apa-apa, ada sunat ini. Yang wajibnya ini ke sebelah kanan. Jadi hati-hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu kalau kita memaksakan mengikuti batal. Ada lagi mangga. Ada hukumnya untuk orang yang keluar masuk Islam, misalnya dia pada terima Allah, tahu-tahu kafir lagi, masuk lagi.
Jadi bagi orang-orang seperti itu kadang-kadang ini disebutnya agama itu disebutnya hobi. Bukan agama itu adalah ideologi. Nah, summa kafaru summa aslamu summa kafaru. Bagi orang-orang yang demikian, kalau sudah intinya bagi orang-orang yang sudah merasakan Islam, seorang Muslim, summa kafaru, tuluy dia kafir lagi. Bagi Muslim ini wajib memaksa untuk kembali lagi kepada keislaman, hukumnya wajib. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini bagi kafir murni dari awal dia ini seorang kafir, tidak ada paksaan, silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi orang murtad ini wajib dipaksa untuk kembali lagi kepada jalan yang benar, harus. Dan bagi orang murtad, perbedaan antara kafir murtad sama kafir murni dari awal. Orang kafir yang masuk Islam, setelah dia Islam, amaliyah yang lalu yang tidak dilaksanakan sudah mesti dikodok. Kalau orang murtad, kewajiban-kewajiban selama dia murtad itu wajib dikodok. Itu bedanya antara kafir murni dan kafir murtad. Seseorang yang murtad dari keislaman, keluar dari Islam, selama dia murtad lalu dia masuk Islam kembali, selama dia murtad kewajiban-kewajibannya harus dikodok, harus diganti. Tapi kafir murni masuk Islam tidak usah, itu adalah amnesti, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya dua antara suami dan istri baru masuk Islam, itu tidak usah diakadkan kembali dalam pernikahannya. Itu. Jadi kalau ada seperti itu harus dipaksa, itu harus. Itu. Maka ada lagi yang lainnya. Bingung. Dilanjut nanggung. Jadi kesimpulannya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya kasih sayang Allah, nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan di dunia. Ar-Rahim kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat. Nilainya Ar-Rahman itu disebutnya nikmat yang sangat besar, padahal cuma satu dikatakan besar karena menyeluruh, baik yang muslim atau kafir, bahkan binatang-binatang merasakan rahmaniyahnya Allah. Kalau Rahim hanyalah bagi orang yang bertakwa, nanti di akhirat itu yang merasakannya. Dan di sini Rahman hurufnya ada 5, ini tandanya adalah untuk mayoritas manusia. Kalau Rahimnya hurufnya hanya 4, hanya minoritas yang merasakannya, yaitu bagi orang-orang yang masuk jannahnya Allah, surganya Allah. Sudah barangkali cukup sampai di sini, dan insya Allah untuk minggu depan langsung pematannya min alamatil iman yang awal amal. Ada masih ada ya? Alhamdulillahirabbil masih panjang ya. Masih panjang ya. Apa-apa yang mungkin kajian yang banyak Wallahu a'lam bishawab. Memaafkan segala kekurangan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.